sekalian satu dalam Roh Kudus, kita sekalian satu dalam Roh Kudus, dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali Tuhan. Mari jalan bersama bergandengan tangan, mari jalan bersama bergandengan tangan. Kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali Tuhan. Dengan bahu-membahu bekerjalah kita, dengan bahu-membahu bekerjalah kita. Kita saling menghormati dan saling menjaga. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali Tuhan. Mari puji Sang Bapa sumber tiap ciptaan, dan puji Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan, dan puji Roh Kudus pemersatu sekalian. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali Tuhan, karena kasih kita dikenali
Selamat pagi, selamat datang dan selamat berbakti di Kebaktian Online Gereja Baptis Indonesia Grogol, Minggu 27 Juni 2021. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum mulai, kita akan saat terus sejenak. Panggilan berbakti diambil dari kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saya akan membantu sidang jemaat untuk membacakannya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita diambil dari NP 262, kita berjalan ke Sion. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Mari umat Tuhan yang kasih padanya, marilah naikkan pujian, marilah naikkan pujian, keliling tahtanya, keliling tahtanya. Ke Sion, kita berjalan ke Sion, marilah kita ke Sion, berjalan ke kota Allah. Sebelum kita sampai di Sion yang suci, banyak hal ihwal yang permai, banyak hal ihwal yang permai yang kita alami, yang kita alami. Ke Sion, kita berjalan ke Sion, marilah kita ke Sion, berjalan ke kota Allah. Puji Tuhan, kita akan menaikkan doa pembuka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih atas pimpinan-Mu dan karya-Mu dalam seminggu ini Bapa. Engkau boleh mempertemukan kami di sini dalam ibadah online, dalam jaringan. Hanya Engkau boleh pimpin kami semua, Engkau boleh siapkan hati kami untuk boleh memuji dan boleh siapkan hati kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya melalui hamba-Mu Pendeta Feby boleh menyampaikan firman dengan baik, dan biarlah Engkau saja yang boleh bertata dan Engkau saja yang boleh kami muliakan dalam hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah
Pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Puji nama Yesus. Kita akan menyiapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca pembacaan Alkitab yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membantu untuk boleh membacakan dan sidang jemaat boleh mengikutinya di tempat masing-masing. Ayat yang pertama, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pujian persiapan firman yang akan disampaikan oleh Jubilee Choir.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pagi ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyiapkan setiap kami, hati kami masing-masing, hamba-Mu yang terbatas dan juga setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk mendengarkan kebenaran daripada Engkau saja. Berbicaralah dengan kami semua hal yang merusak, yang ingin membuat setiap kami tidak fokus. Tuhan yang akan memberkati di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema hari ini adalah Tuhan yang berjalan bersamamu. Saya teringat ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, wartawan waktu itu dibuat kerepotan dan kebingungan karena biasanya Bapak Ibu Saudara, Pak Jokowi akan belusukan kemana-mana tanpa ada jadwal. Nah biasanya ini seperti kebiasaan pemimpin-pemimpin lainnya, mereka biasanya sudah punya jadwal dan wartawan bisa melihat. Tapi ketika Pak Jokowi menjabat, wartawan kewalahan karena Pak Jokowi bisa kapan saja, bahkan tidak sesuai dengan aturan bisa datang ke tempat-tempat yang ia ingin datangi. Dan ketika Pak Jokowi menjadi seorang presiden, giliran pas pampres. Nah, orang yang berjalan bersamanya dibuat kewalahan juga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika saya ada di Solo, saya menyaksikan betapa pas pampres begitu kewalahan. Karena diumumkan Pak Jokowi akan datang ke Solo. Lalu ada banyak orang yang ingin menyambut di jalan utama. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Pak Jokowi bersama rombongan tiba-tiba saja mengambil jalur alternatif. Dan itu harus disiapkan seketika itu juga oleh pas pampres untuk mengamankan orang nomor 1 di Indonesia itu. Dan ketika ditanya mengapa itu dilakukan, Pak Jokowi berkata, pas pampres itu yang harus ngikutin saya. Bukan saya yang ngikutin pas pampres. Karena saya adalah presidennya. Maka presiden yang atur jadwal. Di luar daripada terlepas dari protokoler, tapi saya bisa merenungkan itu artinya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berjalan dengan orang yang memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi daripada kita, kitalah yang harus mengikuti orang itu. Nah dalam konteks pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, dalam tahun-tahun terakhir kehidupannya, Musa memberi kebenaran kepada orang Israel bahwa Allah akan berjalan, Tuhan akan berjalan di depan mereka, dan sekaligus bagian ini sebagai sebuah deklarasi bahwa Musa memberikan mandat kepemimpinan selanjutnya kepada Yosua. Berdasarkan pengalamannya, Musa tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh adalah jalan yang tidak mudah. Baik bagi orang Israel karena dengan segala tantangan yang ada di depan mereka, tetapi juga bagi Yosua yang akan menjadi pemimpin bagi umat yang dalam tanda kutip umat yang sulit. Berjalan bersama Tuhan, Musa percaya bahwa bukan berarti tidak ada hambatan. Pengalaman 40 tahun bangsa Israel, ketika mereka menjalani kehidupan yang jatuh bangun, meskipun bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Allah sungguh-sungguh menunjukkan kesabarannya kepada orang-orang Israel. Dan untuk itu, deklarasi di pasal 31 ini sangat penting. Betapa bersyukurnya Yosua dipersiapkan Tuhan melalui Musa yang memberikan peneguhan kepada Yosua, tetapi juga sekaligus peringatan buat umat Israel bahwa bagaimanapun tantangan yang akan dihadapi, Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berjalan bersama dengan umat Israel, ketika Tuhan berjalan dengan saya dan kita semua, setidaknya kita akan belajar ada 2 hal yang akan ada dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat yang ke-6a, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 bagian terakhir,
Dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu diulangi terus-menerus di bagian yang pertama, bahkan di ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di sana. Sebab Tuhan dialah sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri yang akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang bagian pertama, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ada hati yang kuat dan teguh. Dalam dunia psikologis, memiliki keteguhan hati itu sesuatu yang sangat penting. Ada satu artikel melansir bahwa dari sehat.com, ketika seseorang memiliki keteguhan hati, dia akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara, sekaligus cara yang harus dilakukan untuk mencapainya, dia mengerti. Ketika seseorang itu memiliki keteguhan hati. Sebagai contoh, misalnya, ketika seseorang berniat untuk merubah pola makan, dalam 3 hari misalnya saja, 3 hari, mungkin sesuatu yang tidak berat buat Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan tekad dan kuatnya komitmen dan konsistensi, sangat mungkin ketika seseorang punya tekad dan pasti akan diwujudkannya. Sebaliknya, ada banyak pengalaman saya melihat, ketika seseorang tidak memiliki keteguhan, hati yang teguh untuk mencapai tujuan, kemungkinan besar tujuan itu akan menjadi sebuah mimpi belaka. Saya mungkin Bapak Ibu Saudara seperti saya dan Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin punya tekad untuk menurunkan berat badan. Tanpa keteguhan hati kita mungkin bisa tergoda. Karena berdasarkan survei yang dilakukan American Psychology Association, di tahun 2011, 27% orang gagal mewujudkan keinginan karena apa? Karena kurang tekad. Mereka punya akses, mereka punya alasan, tetapi mereka tidak punya tekad yang kuat. Salah satu cara yang agar memiliki keteguhan hati yang diungkapkan para psikolog adalah mengikuti dan membisikkan kepada hati kita, kamu bisa, saya bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi umatnya, bagi orang Israel, alasan utama mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki keteguhan hati, tidaklah berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan ketika kita menyadari bahwa ada satu fakta, kenyataan Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Berjalan bersama sang otoritas seperti gambaran di awal tadi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, frasa begini, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Tanpa itu semua Bapak Ibu Saudara, kenyataan ini akan memaksa umat untuk memutuskan lebih baik mereka berhenti daripada mempertaruhkan nyawa mereka. Ngapain kalau Tuhan gak berjalan bersama dengan aku? Ngapain kalau Tuhan gak pernah ngomong itu atau tidak memberikan peneguhan kepada Yosua atau umat daripada nyebrang sungai Yordan yang luas itu dan juga akan menghadapi bangsa-bangsa yang besar, lebih baik kita diam atau mungkin balik lagi. Tanpa keteguhan hati dan tanpa Tuhan berjalan bersama dengan mereka, mereka tidak memiliki keteguhan hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus izinkan umatnya mengalami itu semua supaya mereka memiliki hati yang kuat. Mendewasakan mereka. Bahkan ketika kita melihat 40 tahun mereka didisiplin oleh Tuhan, ditimpakan oleh Tuhan. Ketika mereka berjalan berputar-putar selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Bilangan pasal 14, ketika mereka ada sebuah ketidaktaatan yang besar antara bangsa itu. Tuhan harus mengizinkan itu semua, tantangan-tantangan itu diperhadapkan dalam hidup mereka supaya mereka kuat. Hati mereka gak gampang pecah. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ingat atau mungkin anak-anak muda seumuran saya, dulu ada sebuah film yang berjudul kalau tidak salah 30 Hari Mencari Cinta. Ada satu adegan. Di sana Bapak Ibu Saudara, adegannya bilang begini. Ketika Duta Ceylon Seven memerankan itu, lalu Bapak Ibu Saudara, mamanya, karena dia patah hati, mamanya datang lalu bilang begini, Tuhan seringkali izinkan hati yang salah untuk hadir dalam kehidupanmu, supaya ketika engkau mendapati hati yang benar, kamu akan menjaganya dengan baik. Sekilas begitu. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Misalnya Bapak Ibu Saudara, atau ada anak-anak muda yang hari ini sedang pacaran atau pernah pacaran, lalu mungkin patah hati. Biasanya cara yang digunakan adalah kalau kita patah hati, ya kita cari hati yang lain. Karena mungkin hati itu udah berkeping-keping, udah patah. Ketika masih pacaran. Ada hati yang remuk. Dan biasanya akan pulih ketika orang lain masuk dalam kehidupannya yang baru. Ketika hatinya dalam masa pacaran. Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berbicara tentang cara ini, cara yang dipakai oleh dunia demikian. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan ketika patah hati dengan umatnya, nggak buang umatnya atau cari umat yang lain. Dia menetapkan hidup dan hatinya, keyakinannya luar biasa. Perjanjiannya akan tetap teguh dengan orang, dengan umat yang menyakiti hatinya. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasanya, misalnya ketika kita bicara renungan yang lalu, di minggu lalu, Mazmur 34 ayat 19, Tuhan terima hati yang remuk, hati yang patah, hati yang hancur, dikasihi dan diterima Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat yang luar biasa buat kita semua. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, Bapak Ibu Saudara nanti bisa dibaca di rumah. Ketika bicara tentang Yehezkiel, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menolong umatnya. Perhatikan di ayat yang ke-26, Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ketika Allah melihat kehancuran hati umatnya, hati itu nggak dibuang, hati itu nggak dibangun kembali, hati itu nggak ditempel, hati itu nggak dicoba dilem. Tapi Allah menyatakan Dia memberikan hati yang baru, yang hari ini tahan banting. Kalau orang mengibaratkan hati itu seperti gelas yang gampang pecah, mungkin benar begitu. Ketika gelas yang pecah itu dilem, susah kembali. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia memberikan hati yang baru, yang lebih kuat. Dalam tantangan-tantangan kehidupan yang akan dilalui, ketika itu terbanting lagi, dia tidak akan pecah. Bapak Ibu Saudara, sejarah Israel mengungkapkan betapa mereka berhadapan dengan banyak bangsa yang besar, yang menggetarkan hati mereka, tantangan-tantangan yang berat, berbagai macam ancaman. Tetapi di sanalah pertolongan Tuhan benar-benar dialami secara langsung dan nyata. Mereka nggak perlu tunggu waktu yang lama ketika mereka minta Tuhan pertolongan, Tuhan hadir dan nyata. Tapi ini persoalannya. Sesering itu juga mereka punya hati yang ciut. Mereka punya kehidupan yang mudah mengeluh, gampang ngambek, menyalahkan Musa. Mereka dengan cepat berpaling bahkan kepada ilah-ilah lain. Dan perjalanan bangsa Israel, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, demikian adanya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap hadir dan menolong umatnya. Ini persoalan saya dan mungkin Bapak Ibu Saudara, sama persoalan bangsa Israel. Mereka menilai bahwa penyertaan Tuhan hanya sejauh dan berdasar apa yang mereka butuhkan secara fisik. Mereka lupa bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka perlindungan tiang api, tiang awan. Dan penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa tidak terhitung. Betapa banyaknya itu semua. Bagaimana bisa di padang gurun 40 tahun. Mereka tidak perlu ganti baju, mereka tidak perlu ganti kasut. Makanan tersedia ketika mereka minta dan mengeluh. Tuhan berikan daging. Kurang apa Tuhan? Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataan hidup kita, seringkali kita bertanya, mengapa ketika Tuhan berjalan bersama dengan saya, kita tetap mengalami masalah? Kalau Tuhan berjalan dengan saya, bukankah Dia bisa mengusir semua itu, menghilangkan penderitaan? Kita tidak pernah bertanya, apakah benar kita itu sudah layak ketika Tuhan berjalan dengan kita? Apakah kita sudah layak
Kalau Tuhan menggandeng tangan kita, itu persoalan kita. Ketika Allah berjalan dengan kita, apakah kita sudah layak? Tapi seringkali kita mempertanyakan mengapa ketika Tuhan berjalan, firman Tuhan berkata Tuhan berjalan bersama dengan saya, masalah saya tetap ada. Bapak Ibu Saudara sebagai contoh begini. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di tayangan, ini salah satu tokoh yang luar biasa. Selain banyak tokoh yang lainnya, beliau adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, atau yang Bapak Ibu Saudara kenal dengan nama Buya Syafi'i Ma'arif. Seorang ulama cendekiawan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah. Dia jadi Presiden World Conference of Religion for Peace. Dia pendiri Ma'arif Institute. Wah, luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat kesederhanaannya. Orang mungkin di sebelahnya nggak mengira bahwa dia adalah orang yang besar dan tokoh luar biasa, tokoh nasional yang begitu dihormati banyak orang. Tapi lihat, ketika berjalan bersama-sama dengan orang, orang bisa nyaman dengan dia. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada satu gambar lagi. Seorang mantan presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, yang mampu tampil begitu sederhana, bercengkrama dengan warga sipil. Saya nggak bisa mengira dan membayangkan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara ada seorang seperti itu, kayaknya waduh, kita yang mungkin hari ini nggak punya apa-apa tapi pengen tampil beda gitu ya. Yang mungkin saja gitu ya, harus pakai pay letter untuk belanja barang-barang branded. Ketika berjalan bersama dengan mereka, aduh gila. Rasanya saya yang harusnya begitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika saya ada seorang Presiden Jokowi, wah kayaknya nggak layak. Saya berjalan bersama dengan beliau, siapa saya gitu. Apalagi ketika beliau ngajak ngobrol sama saya. Wah, ada perasaan yang luar biasa dan bangga. Meskipun ada sisi lain, siapa saya diajak ngobrol sama dia, sama beliau. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berkehendak untuk berjalan dengan manusia seperti kita, yang susah taat, sama seperti orang Israel, harusnya kita sudah sangat bersyukur. Apalagi ketika Ia menambahkan banyak berkat-Nya, yang mungkin tertutup ketika kita banyak keluhan, dan kita akhirnya nggak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya. Allah berfokus bukan untuk menghapuskan tantangan. Allah punya fokus bukan menghapuskan penderitaan bersama dengan kita, melainkan menghadirkan kekuatan, keteguhan untuk kita siap menghadapi tantangan itu yang kita terima ketika kita membaca firman Tuhan, yang akan menyiapkan hati kita, bukan hati yang mudah pecah, tapi hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang sungguh-sungguh siap berjalan bersama dengan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika kita bicara tentang Tuhan berjalan bersama dengan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita lihat di ayat yang ke-6b, kita tidak takut dan gemetar. Saya akan bacakan sekali lagi di ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Janganlah takut dan jangan gemetar. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka itu siapa? Orang-orang bangsa-bangsa lain yang akan menyerang, akan mempertahankan wilayah mereka, dan mungkin saja menjadi ancaman bagi kehidupan orang Israel. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan gemetar. Ada berbagai macam alasan kenapa Yosua takut. Selain daripada derasnya arus sungai Yordan yang tidak mungkin bisa diseberangi oleh orang Israel. Makanya kalau kita melihat di dalam Yosua, akhirnya sungai itu terbelah dan orang Israel bisa berjalan. Ancaman-ancaman pada waktu itu ketika ada gunung Sinai yang mungkin sedang banjir, sedang mengalirkan banjirnya, lahirnya. Ada banyak binatang-binatang buas dan juga arus yang sangat deras. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, Yosua memiliki alasan untuk takut kepada bangsa-bangsa yang mengerikan. Tetapi juga ini yang penting, Yosua mungkin takut dengan kerasnya hati orang Israel yang tidak mudah taat kepada Tuhan, apalagi kepada pemimpinnya. Karena Yosua melihat bagaimana orang-orang Israel tidak taat kepada Musa, pemimpin besar orang Israel itu. Yosua juga berpengalaman dengan mereka.
Kita ingat Bapak Ibu Saudara, Yosua menjadi salah satu dari 12 pengintai. 10 lainnya berkata, kita nggak mungkin. Bisa bayangkan Yosua sudah berpengalaman sedemikian rupa dengan orang-orang Israel yang nggak lihat kebaikan Tuhan dan cara Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka hanya lihat tantangan-tantangan yang menciutkan hati mereka, sehingga mereka takut dan gemetar. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menggunakan beberapa kata mengartikan kata takut atau ketakutan. Ada setidaknya 3, ada kata yirah, yare, dan pakat. Dalam bahasa Yunani ada phobos, yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mendengar kata phobia, ketakutan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar, ada pakat, itu yang mengarah ketakutan negatif. Ada kecenderungan orang benci sesuatu karena mungkin trauma. Ketika orang dijahati, takut ketemu orang itu lagi, itu namanya pakat. Tapi juga yare. Yare itu mengandung ketakutan, gemetar, akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Yang dialami bangsa Israel yang dicatat. Mereka takut, mereka yare kepada hal-hal yang mengerikan yang akan datang. Ada perbedaan, tetapi juga dalam bahasa Ibrani ada kata yirah. Takut karena hormat, kagum, terpesona. Takut dalam arti yang positif. Dan takut, kata yirah ini bermaksud adalah kepatuhan kepada dan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, misalnya ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi atau Bapak Ibu Saudara bertemu dengan beliau sebagai seorang presiden, kira-kira Bapak Ibu Saudara akan gemetar ketakutan lalu sembunyi ke toilet atau ke ruangan lain? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara akan terdiam, kagum, wah seorang presiden mau datang ke gereja, mau datang ke rumah saya, terpesona mengagumi sang presiden. 2 reaksi takut di atas Bapak Ibu Saudara, baik takut yirah atau ketakutan yare, sangat ditentukan sejauh mana kita mengenal Pak Presiden. Kalau kita tahu mungkin ada seorang pemimpin yang otoriter, kalau kita ngomong salah aja mungkin kita hilang. Ketakutannya adalah yare, takutnya ada ancaman. Tapi kalau kagum hormat, kita tunduk, kita taat, kita patuh, itu namanya yirah. Allah ingin agar Yosua tidak mengira bahwa Tuhan adalah pribadi yang sensitif, yang pemarah. Allah ingin mereka tidak takut kepada musuh. Mereka tidak yare, takut kepada musuh, tetapi takut yirah kepada Allah. Supaya mereka mengenal Dia yang akan menuntun mereka ke tanah perjanjian untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, masa depan yang jauh lebih indah. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Karena seringkali kita punya ketakutan yang salah. Ketakutan itu harus kudus. Kita punya ketakutan, tetapi ketakutan itu harus benar. Ada sebuah cerita, seorang ibu itu marah, kejar suaminya. Dia ngacungin, dia pegang payung, dia ngacungin payungnya, dia kejar suaminya. Karena saking ketakutannya suaminya, Bapak Ibu Saudara, terhadap istrinya, tiba-tiba dia lihat kandang singa yang terbuka, yang tidak terkunci. Singkat cerita, dia masuk ke kandang singa itu, lalu tutup pintu kandang singa, lalu geser si singa itu di pintu supaya pintu itu nggak kebuka. Lalu dia duduk, Bapak Ibu Saudara, membelakangi singa. Dia duduk bersender kepada si singa itu supaya istrinya tidak melihat. Lalu istrinya berlari kemana-mana, lalu menyebut nama suaminya, dan dia dengan frustasi dia berteriak, "Suamiku, keluar kau pengecut!" Bapak Ibu Saudara menangkap dari cerita ini, suaminya pengecut atau pemberani? Dia berani sama singa, tapi dia takut sama istrinya. Ketakutan saya dan Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal takut tidak takut. Kita punya rasa ketakutan dan gegemetaran, tapi bukan soal itu. Tapi kepada siapa umat Israel menempatkan ketakutannya? Kepada siapa saya dan Bapak Ibu Saudara menaruh rasa ketakutan itu? Ketakutan dan kegemetaran yang benar adalah kepada Allah, yirah. Ketakutan dalam konteks Yosua Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 bagian B tadi adalah yare. Takutnya sama musuh. Supaya Bapak Ibu Saudara, Allah ngasih tahu kepada mereka nggak boleh takut yang gitu, yang begitu. Ya. Mereka nggak boleh takut sama musuh ketika Allah berjalan bersama dengan mereka.
Ketakutan orang Israel kepada para lawannya ini, musuh-musuhnya, sehingga mereka dibuat bingung. Kami takutnya bagaimana ini? Mereka bingung kepada siapa mereka harus takut. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Ketakutan-ketakutan apa yang sedang kita hadapi? Kegemetaran apa? Terhadap keadaan? Minggu lalu PKMB membahas tentang kekhawatiran. Ada banyak ketakutan yang dialami seseorang, bahkan saya dan kita semua. Mungkin terhadap situasi kehidupan, dengan omongan-omongan tetangga mungkin. Atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ketakutan-ketakutan itu bahkan memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Bagaimana masa depan saya, bagaimana studi saya di tengah-tengah pandemi, bagaimana pekerjaan saya yang mungkin hari ini baru dipotong 20%, bagaimana kalau 30%, bagaimana kalau setengahnya, bagaimana kalau 80%, bagaimana kalau saya diberhentikan. Ada banyak ketakutan-ketakutan, tapi itu bukanlah ketakutan yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan kita semua takut sama seperti orang Israel, kepada orang atau kepadaan sehingga kita nggak takut lagi sama Tuhan, dalam hal ini nggak hormat sama Tuhan, berarti kita sedang tidak mempercayai Dia. Itu juga Bapak Ibu Saudara, kita sedang meragukan kasih, rencana, janji-janji Allah dalam kehidupan umat Israel, tetapi juga dengan kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita, bahkan mendahului kita untuk membuka jalan. Ada banyak pengalaman orang Israel, Bapak Ibu Saudara bisa disaksikan dan bisa baca, betapa mereka nggak perlu perang. Bahkan Tuhan buat sesuatu yang nggak masuk akal buat mereka dan buat kita. Ada satu kali misalnya Bapak Ibu Saudara, mereka nggak perlu perang. Tuhan yang memporak-porandakan para pasukan atau musuhnya itu. Bahkan mereka menghunuskan pedangnya sendiri, mereka perang sendiri, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Dan orang Israel tinggal menyaksikan, wow, kita nggak pernah mikir. Tapi Tuhan buat itu, buat hidup kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara dalam situasi kehidupan kita juga begitu. Ada banyak hal pengalaman Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ceritakan dalam persekutuan-persekutuan jam doa atau doa pagi atau dimanapun, di KPW-KPW, bagaimana Allah menolong saya dan Bapak Ibu Saudara dengan hal-hal yang gak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan ternyata bekerja di balik itu semua. Kita gak boleh lupa bahwa Tuhan adalah di atas segalanya. Satu-satunya pribadi yang mesti kita jirah, takuti, yang harus kita hormati, kita percayai, dan kita taati. Orang Israel disuruh taat kepada Tuhan melalui perantaraan Musa. Gagal. Tapi Tuhan terus memperbarui. Mereka taat kepada Tuhan melalui kepemimpinan Yosua. Dan pada akhirnya kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana sampai pada akhirnya mereka menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Saya dan Bapak Ibu Saudara, luar biasa hari ini. Kita sebagai umat Tuhan dianugerahi Tuhan, tidak takut terhadap murka Tuhan. Tuhan nggak lagi marah, nggak lagi menumpahkan murkanya, karena murkanya sudah tertumpah di dalam salib. Kasih Allah yang sempurna membuang semua ketakutan kita terhadap penghakiman oleh Allah. Makanya Allah berjalan bersama dengan kita. Kalau beberapa waktu lalu Pendeta Moritz sudah sampaikan, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan nggak lagi berjalan bersama dengan mereka. Tapi pada waktu pemulihan, di dalam Kristus Yesus, Allah berjalan lagi bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara, itu yang sungguh-sungguh kita perlu renungkan. Mari kita ikuti instruksi Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, seperti pas pampres kepada presidennya, seperti wartawan kepada gubernurnya. Kita yang gak boleh ngatur Tuhan bagaimana cara Tuhan bekerja, tapi penghormatan ketakutan itu adalah ketakutan yang hormat dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini semua bisa terjadi dan berdampak dalam kehidupan kita karena kita kenal siapa yang kita percayai. Bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang akan berjalan bersama dengan kita, entah kita rasakan atau tidak, entah kita melihatnya atau tidak, tapi kita akan menyaksikan bagaimana segala hal, tantangan yang tidak pernah Tuhan tiba-tiba singkirkan, tapi Dia memberi kekuatan kepada hati kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan itu.
Bapak Ibu Saudara, kita yang harus mengikuti apa yang Dia mau. Bukan Dia yang mengikuti apa yang kita mau. Itulah juga artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh menikmati perjalanan iman hari lepas hari. Dan ketika kita akan menyaksikan ke belakang kembali betapa luar biasa Tuhan. Dan ketika nanti kita akan di depan sana, di masa depan, kita akan melihat bagaimana pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan yang akan kita bisa saksikan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyambut dengan satu pujian. Pujian ini luar biasa, liriknya luar biasa. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu Saudara dengan pujian ini. Tapi lirik ini ketika kita menghayati bersama-sama dalam pimpinan Tuhan, apa yang kita takutkan. Allah berjalan dengan kita. Dia punya otoritas yang besar dalam persoalan-persoalan hidup kita. Dia lebih besar daripada persoalan. Dan rahmat Tuhan yang melimpah, yang akan menudungi, menaungi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan Tuhan yang memimpin aku. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Bapak Ibu Saudara bisa sambil berdoa ketika menaikkan pujian ini. Memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang. Roti hidup diberikan-Nya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikan-Nya sampai jiwaku kenyang. Memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau adalah pemimpin kami. Memberkati kami dengan cara dan jalan-Mu yang ajaib. Seringkali kami mempertanyakan jalan-Mu yang sulit kami mengerti. Tapi itu yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Engkau mau kami taat ketika kami meyakini bahwa apa yang Tuhan kehendaki harus kami lakukan.
dalam tantangan-tantangan kehidupan, kami bersyukur Tuhan tidak menyingkirkannya begitu saja, melenyapkan kesakitan, melenyapkan penderitaan yang ada di muka bumi ini. Tapi dengan cara yang ajaib Engkau memberkati kami dengan hati yang kuat. Hari ini mungkin di antara kami ada yang mengalami hati yang remuk, hati yang patah, hati yang hancur lebur, yang rasanya tidak bisa kami perbaiki kembali. Tapi hari ini kami meyakini kebenaran firman Tuhan. Engkau bukan sekedar memperbaiki, tetapi Engkau memberikan hati yang baru kepada kami, untuk kami pada akhirnya menjadi pribadi yang dewasa dan kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup ke depan. Kami tahu karenanya Tuhan, kami lemah. Kami membutuhkan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, memimpin kami. Dan ketika tangan-Mu memegang kami senantiasa, ada damai sejahtera, ada sukacita dan ada keberanian untuk kami menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan gagah berani dan tegak. Terima kasih Bu Tuhan, kehadiran Tuhan yang nyata atas kehidupan setiap jemaat Tuhan. Dan mereka menyaksikan bagaimana luar biasanya kehadiran-Mu atas kehidupan mereka. Di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang sudah pulihkan. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati kami ketika kami tidak lagi mengalami ketakutan, kegelisahan karena keberdosaan kami, karena Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib. Hari ini kami adalah orang-orang merdeka yang bebas untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, keberanian dan hati yang teguh yang Tuhan sudah beri untuk kami taat kepada apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini Tuhan memerintahkan kami untuk menyatakan kasih kemurahan-Mu kepada banyak orang, berkati kami dengan kekuatan itu. Kalau hari ini Tuhan menyuruh kami, memerintahkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami mau taat. Meskipun mungkin hari ini rasanya tidak kuat, tapi kami percaya kekuatan itu memang bukan dari kami, tetapi daripada penyertaan-Mu yang benar dan kekal. Ada banyak perintah Tuhan lainnya yang kami mau taati. Kami mohon ampun kalau hari-hari ini kami gagal, kami dikecewakan dengan keadaan. Tapi hari ini kami mau berkomitmen, memutuskan seperti Engkau, berjalan dan tetap berjalan mengiringi orang Israel, meskipun hati dirimu disakiti oleh mereka. Tapi luar biasanya kami memiliki Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang memberkati kami dengan kedamaian. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah bersama-sama beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama karena hari ini kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Juni ini. Dan kita bersyukur karena sepanjang bulan ini penyertaan dan kesetiaan Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga dan rumah tangga kita, bahkan atas jemaat. Walaupun dalam minggu ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk beberapa saudara kita yang kita kasihi yang sedang bergumul dengan COVID-19. Kita berdoa untuk saudara Robin yang masih dalam perawatan di rumah sakit Ukrida. Kita juga berdoa menyerahkan Brando, Brenda dan Brigita yang masih ada isolasi di rumah mereka. Kita juga terus berdoa bersama-sama untuk Ibu Siska yang masih ada di Medan, juga untuk Pak Fauzi Yuwono. Kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang lain yang kita kenal, teman-teman dan sahabat kita, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang terpapar virus COVID. Mari kita bersatu hati untuk terus membawa mereka dalam doa. Demikian juga ada beberapa saudara kita terkasih dalam jemaat yang dalam keadaan tubuh yang sakit. Kita terus berdoa untuk Ibu Elin, Samuel Iman. Kita juga berdoa untuk Ibu Susan, untuk Oma Jenny Rembet, untuk bersyukur untuk Ibu Yeni Setiawan yang sudah selesai di operasi pinggulnya. Mari kita berdoa untuk pemulihannya.
Nah, ada banyak lain, Bapak Ibu melihat daftar nama saudara kita yang mesti perlu didoakan di buletin doa kita di WA Group. Dan mari secara khusus di minggu pertama bulan Juli nanti, mari berdoa untuk pernikahan saudara Felix Setiawan dan Fani. Mari kita doakan bersama-sama. Hanya keluarga saja yang akan hadir dengan jumlah yang sangat terbatas di Hotel Aston di Kuningan. Jadi mari minta doa, saya dengan Pak Febi dan panitia pelayanan pernikahan akan hadir untuk melayani jemaat kita yang akan menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Juli nanti. Mari doakan supaya semua berjalan dengan baik dan juga keluarga dari pengantin dan kami hamba Tuhan yang melayani juga terus dalam perlindungan Tuhan. Ini hal-hal yang saya perlu sampaikan sambil mari kita bersatu hati bersama-sama dengan seluruh masyarakat lain di sekitar kita. Kita terus menjalankan protokol kesehatan ya sedapat mungkin. Jika kita perlu, kita tidak perlu untuk keluar rumah di masa yang sangat genting ini. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita terus minta kuasa, penyertaan, dan perlindungan Tuhan atas kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudara. Untuk teman-teman pemuda, nanti malam kita akan bertemu dalam pemuritan, juga yang pemudi dan remaja putri di hari Kamis, jangan lupa. Terus dalam semangat, kita bersyukur untuk teman-teman yang sudah diterima di sekolah, dan bahkan juga di antara teman-teman yang baru mendapat pekerjaan, terus berdoa, terus ditolong dan dimampukan Tuhan dalam kehidupan, dalam persoalan tetap kuat dan bersemangat sebagai orang-orang muda. Dan ada rencana PKMB dan remaja Gereja Baptis Indonesia Grogol untuk bersama-sama mendukung pelayanan misi yang ada di Jawa Tengah. Nah, ada dalam rencana dan nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman juga. Doakan terlebih dahulu untuk kita bersama-sama mendukung di dalamnya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita, satu hal lagi yang saya perlu himbau kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa di tanggal 20 Juli nanti kita ada acara khusus webinar dengan Bapak pembicara kita atau narasumber kita adalah Bapak Robi Setiawan. Beliau akan menyampaikan kepada kita semua dan menolong kita semua untuk bisa membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Dalam tema seminar kita adalah toxic communication. Nah, mari kita belajar ini bersama-sama supaya kita bisa menghindar diri dari cara, bentuk, dan ungkapan-ungkapan dalam komunikasi kita yang bisa merugikan hubungan kita, baik antara suami istri, orang tua dan anak, maupun juga di antara saudara bersaudara, bahkan termasuk kita bersama-sama di dalam gereja. Dan untuk hal-hal ini mari kita bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu yang terakhir ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Engkau terus nyatakan dan hadirkan dalam hidup kami. Kami terus merasakan perlindungan-Mu, bahkan anugerah berkat yang terus tercukupkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami tahu bahwa walaupun ada beberapa teman, sahabat dan jemaat kami yang juga sedang bergumul dengan COVID-19 karena mereka terpapar virus ini, kami percaya Tuhan terus menopang mereka dan kuatkan, bahkan kekuatan perlindungan dari Tuhan dan penghiburan dari Tuhan akan terus menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami terus berdoa untuk Saudara Robin dalam pemulihan kesehatannya di Rumah Sakit Ukrida. Biarlah Tuhan tolong supaya semua dampak dari adanya virus COVID dalam tubuhnya boleh terhalaukan dan Robin bisa sehat kembali. Kami juga berdoa untuk Brando, Brenda, dan Brigita yang masih melaksanakan isolasi mandiri. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang ekstra, dan tolong mereka supaya mereka bisa pulih sehat
gejala-gejala yang mereka alami, biarlah Tuhan berkati dengan obat-obatan, mungkin makanan dan istirahat yang mereka nikmati supaya itu semakin terhalaukan dari tubuh mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Siska yang masih ada di Medan, Tuhan juga berkati dan pulihkan dia. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Fauzi Yuwono, biarlah Tuhan juga jamah berkati dan pulihkan dia. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan kenal mereka, Tuhan tahu, hamba-hamba Tuhan, Pendeta Noto dan keluarga, Pendeta Komang dan keluarga di Tanjung Priuk, biarlah Tuhan memberkati, memulihkan mereka. Kami juga ikut berduka bersama-sama dengan saudara kami, terutama yang kami kenal, umat Baptis Indonesia yang juga berduka karena orang-orang yang terkasih Tuhan panggil melalui derita COVID ini. Tapi kami percaya kalau Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, Tuhan juga akan hadir di dalam kehidupan anak-anak-Mu dan memberikan kekuatan penghiburan kepada kami sehingga kami dapat tetap percaya akan pengharapan yang ada bahkan di dalam kematian kami, bahwa kami akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga di dalam segala kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, topang kami terus, berkati dan kuatkan kami semua di tengah-tengah pandemi ini. Karuniakan kami juga hikmat supaya kami dapat berjuang sedemikian rupa untuk tetap menjaga kesehatan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan pergumulan-pergumulan yang harus kami jalani di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami di dalamnya supaya kami bisa melihat pengharapan kemenangan yang ada di dalam kemurahan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah rasa sakit kami, di tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi, di tengah kekurangan-kekurangan kami secara finansial. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti semua keadaan itu, dan dalam cara-Mu dan dengan anugerah-Mu, Engkau pasti akan juga menolong kami dan membimbing kami melewati semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah, supaya dapat segera mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk upaya keras pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi, biarlah Tuhan tolong. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati agar walaupun keadaan ini sangat berat bagi beban ekonomi negara, tetapi Tuhan pimpin supaya kami tidak mengalami resesi, tetapi dengan berkat Tuhan, Tuhan akan terus memberkati sehingga kehidupan ekonomi negara kami bisa tetap tercover dengan baik, sehingga kami bisa dapat hidup dengan baik di tengah-tengah keadaan seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami semua dalam kasih dan anugerah-Mu dan pimpin kami dengan anugerah-Mu hari demi hari. Dan mengakhiri ibadah kami di minggu terakhir ini, kami mohon kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh yang Kudus akan terus menyertai kami, memberkati kami dan menopang kami, memberkati Felix dan Fanny dalam persiapan pernikahan mereka dan semua kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku, bait yang ketiga. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya hingga
aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu bersama keluarga tercinta.